Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Pak Febri dalam video pembelajaran kelas 5. Pada kesempatan ini kita masuk ke tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Yuk kita lihat bersama-sama apa saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik dengan 3 muatan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok. Yang kedua adalah IPA, tentang alat gerak hewan. Dan yang ketiga adalah SPDP, tentang gambar cerita. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita perhatikan rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Jika kita lihat dari rangkaian gambar cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gambar cerita memperjelas isi dari bacaan. Jadi, setiap gambar cerita pasti memiliki hubungan erat dengan isi dalam bacaan. Intinya, gambaran bacaan dapat digambarkan dengan jelas pada sebuah gambar cerita. Pertanyaan selanjutnya, terus, apa gambar cerita itu? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Nah, sekarang kita akan fokus pada gambar ilustrasi. Apakah gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Pak Febri ulangi ya. Jadi, tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa
ketika kita membuat gambar ilustrasi, kita harus dipastikan tahu isi dari sebuah bacaan yang akan kita ilustrasikan dalam sebuah gambar. Jadi, kita tidak boleh sembarangan membuat gambar ilustrasi. Nanti tidak menyambung dengan isi bacaan yang kita berikan gambar ilustrasi tersebut. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Namanya langkah-langkah, maka harus dilakukan secara runtut. Tidak boleh terbolak-balik. Langkah yang pertama yaitu menentukan gagasan. Dari mana kita menemukan gagasannya? Gagasan bersumber dari bacaan. Maka kita harus paham dulu bacaannya baru mendapatkan gagasan untuk membuat gambar ilustrasi. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Jadi setelah kita membaca bacaan, kita dapat memvisualisasikan kira-kira dari bacaan tersebut adegan mana yang menarik yang akan kita gambarkan. Kita bisa tahu juga tokoh-tokoh yang akan kita gambarkan, kemudian suasananya seperti apa, dan media apa yang akan kita gunakan untuk menggambar gambar ilustrasi. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu membuat sketsa. Apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Kata kuncinya adalah rancangan yang sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, inilah langkah yang kedua, yaitu membuat sketsa. Langkah yang ketiga yaitu pewarnaan. Langkah ketiga ini merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian sebuah gambar ilustrasi. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Jadi, ketika kita memberi warna, kita dapat memberikan warna gambar ilustrasi kita itu sesuai dengan aslinya. Misalnya pohonnya hijau, kita beri warna hijau daun misalnya. Kemudian kalau misalnya gunung, kita beri warna abu-abu karena sesuai dengan aslinya. Tetapi kita juga bisa mewarnainya berdasarkan imajinasi kita. Misalnya sebuah pohon itu biasanya daunnya warnanya hijau. Terus kita beri warna yang lain selain hijau. Apakah boleh? Boleh saja ya. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang media gambar ilustrasi. Media artinya tempat membuat gambar ilustrasi. Bisa berupa tempat menggambarnya atau juga alat-alat atau bahan yang digunakan. Pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar.
Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Media yang kedua yaitu media pewarna. Media pewarna yang pertama yaitu pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Untuk pilihan media pewarna kedua yaitu cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Kedua media pewarna ini tergantung dari teknik pewarnaan kita. Kalau yang pertama, menggunakan pensil warna itu biasanya disebut dengan teknik kering. Sedangkan untuk pilihan pewarnaan yang kedua dengan cat air atau sejenisnya yang menggunakan mengencer disebut dengan pewarnaan teknik basah. Anak-anak, kita tadi sudah belajar bersama-sama tentang gambar cerita, khususnya tentang gambar ilustrasi, beserta cara-cara dan langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Sekarang, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah ini anak-anak? Siapa yang bisa menebak? Benar sekali, ini adalah gambar seekor kelinci. Nah, kelincinya itu sepertinya difoto dengan X-ray sehingga terlihat tulang-tulangnya yang ada di situ. Tapi dari gambar itu anak-anak sudah tahu bahwa itu adalah gambar seekor kelinci. Kira-kira kita akan membahas tentang apa? Benar sekali, kita akan membahas tentang alat gerak pada hewan. Nah, karena hewan ini tadi kita sebut dengan kelinci ya, maka kita dapat melihat organ gerak hewan tersebut adalah kaki. Ya, dia mempunyai 4 kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Kenapa demikian? Karena ketika melompat, kelinci menolaknya menggunakan kaki belakangnya. Seperti itu anak-anak. Sekarang coba kita amati satu persatu hewan berikut ini. Kita bahas ya. Pertama, ada ikan, nama hewannya. Kira-kira nama organ geraknya apa ya? Benar sekali, sirip dan ekor. Ya. Jadi ikan itu bergerak menggunakan sirip dan ekor. Sirip dan ekor merupakan organ gerak pada ikan. Ikan menggunakannya untuk bergerak di dalam air. Seperti juga kalau kita lihat penyelam menggunakan kaki katak itu digunakan juga untuk bergerak di dalam air. Seperti juga perahu, kita menggunakan dayung untuk menggerakkannya. Seperti itu. Hewan berikutnya yaitu katak. Ayo, siapa tahu nama organ gerak katak itu apa? Benar sekali, katak bergerak menggunakan kakinya. Ya, kaki merupakan organ gerak pada katak. Katak menggunakan kakinya untuk melompat.
perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, mungkin kalau kita bayangkan kata itu juga mirip dengan kelinci tadi. Yang paling kuat adalah kaki belakangnya. Kaki belakang lebih panjang daripada kaki depannya. Itu tadi kata. Coba kita lihat selanjutnya hewan apa. Nah, hewan selanjutnya adalah burung. Kira-kira nama organ geraknya apa ya? Benar sekali, nama organ geraknya yaitu sayap dan juga kaki. Burung menggunakan sayap dan kakinya untuk bergerak. Sayap untuk terbang, sedangkan kaki digunakan untuk berjalan ataupun melompat. Nah, itu tadi nama organ gerak burung. Selanjutnya, ular. Wah, siapa yang takut ular ya? Pak Febri takut juga dengan ular. Kira-kira organ geraknya apa ya? Kira-kira ular punya kaki tidak? Tidak ya, ular tidak punya kaki. Ular itu bergerak dengan otot perut karena tidak punya kaki ya. Sirip juga tidak punya. Ekor punya ya, sayap tidak punya. Nah, tapi ular itu bergerak menggunakan perutnya atau otot perutnya. Ular menggunakan otot perutnya sebagai organ gerak. Ular menggunakan otot perutnya untuk merayap. Ya. Jadi merayap di tanah, naik ke atas pohon, dan lain sebagainya. Next ke hewan selanjutnya. Hewan selanjutnya adalah kadal. Anak pasti sudah tahu ya, kadal itu seperti apa. Organ geraknya yaitu kaki. Benar sekali. Jadi kadal itu bergerak menggunakan kakinya. Kadal mempunyai berapa kaki? Ayo. Kadal mempunyai 4 kaki. Kadal menggunakan kakinya untuk bergerak. Kadal mempunyai 4 kaki yang digunakannya untuk berjalan. Jadi kadal itu menggunakan kakinya untuk berjalan. Coba kita lihat lagi. Hewan apa selanjutnya? Nah, kambing. Wah, kalau anak mendengar kata kambing, kemungkinan yang dibayangkan adalah dijadikan sate ya. Ya, enak sekali. Sebentar lagi ada kurban ya. Nah, kira-kira nama organ geraknya apa? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Tentu saja kaki. Kambing memiliki berapa kaki? 4 kaki. Ya, organ gerak kambing adalah kaki. Kambing menggunakan kakinya untuk berjalan, melompat, ataupun berlari. Nah, itu tadi hewan-hewan beserta nama organ gerak serta fungsi-fungsinya. Semoga anak-anak paham ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Anak-anak, setelah kita tadi mempelajari tentang organ gerak hewan, kita akan mengambil satu hewan yaitu ikan. Di sini ada sebuah bacaan menarik tentang gerak ikan dalam air. Mari kita simak bersama-sama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal.
Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Sekarang kita satu-satu akan melihat ide pokok dalam setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Kira-kira kita cari dulu kalimat utamanya yang mana. Ada anak-anak yang tahu? Betul sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat yang lain itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Jadi, kira-kira uniknya sistem gerak ikan itu apa toh? Pertama, berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Kemudian, yang menjadi unik apa? Karena tinggalnya di dalam air. Itu menjelaskan kalimat utama, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Jadi, ide pokoknya apa? Ide pokoknya terkandung pada kalimat utama, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Pinter sekali anak-anak semua. Kita lanjutkan ya. Paragraf kedua. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Kira-kira, di manakah kalimat utamanya? Betul sekali, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Maka, ide pokoknya yaitu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki ikan adalah bentuk rudal. Ide pokok tersebut selalu diungkapkan di dalam kalimat utama. Jadi tidak selalu ya ide pokok itu sama persis dengan kalimat utama. Karena ide pokok itu adalah inti dari informasi yang ada pada kalimat utama. Kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Nah, kita masuk ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf 3. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik.
Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Itu tadi paragraf ketiga. Kira-kira ide pokoknya berada di kalimat utama yang ada di mana? Lagi-lagi benar. Ada di kalimat awal paragraf ya. Biasanya kalau kalimat utama itu bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Tapi biasanya atau umumnya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Tinggal kita mengambil ide pokok yang ada pada kalimat utama itu. Jadi kalau pertanyaannya ide pokok, dilihat dulu kalimat utamanya. Jangan langsung ditulis semua. Tapi kalau ide pokok, kita menuliskan inti informasi saja yang ada di kalimat utama. Kira-kira apa? Betul sekali. Ide pokoknya yaitu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ya, nanti diterangkan dengan kalimat penjelas yang lain ya dalam paragraf itu. Contohnya, tubuhnya yang unik itu apa? Memiliki gelembung sehingga bisa naik bisa turun, kemudian susunan otot dan tulang yang fleksibel dan lain sebagainya. Itu menerangkan kalimat utamanya. Baik, anak-anak, itu tadi materi yang telah kita pelajari bersama-sama ya. Mulai pertama tadi SPDP, muatan pelajarannya tentang gambar cerita, kemudian tentang IPA, yaitu alat gerak pada hewan. Tadi ada kelinci, ada ikan, ada kadal, ada kambing, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah mencari ide pokok dari sebuah bacaan, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kira-kira itu dulu belajar kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran dengan Pak Febri selanjutnya. Terima kasih.